saya kaget. Terus terang tidak, karena apa? Kita kan juga sudah mengamati. Tapi kita harus melakukan satu pendekatan yang berbeda. Nah, sehingga saya berharap juga akan lebih efektif. Itu aja. Sementara, karena saya juga akan orientasi persatuan internal termasuk penanganan operasi di seluruh Indonesia. Bereskan masalah KKB, Panglima TNI temui Kapolri. Pekan depan Jenderal Andika terbang ke Papua. Jenderal Andika bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri Jakarta. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa direncanakan pekan depan akan berangkat ke Papua. Hal ini dilakukan untuk menangani konflik yang ada di Papua. Pernyataan itu disampaikan Jenderal Andika sesuai bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri Jakarta. Menurut Andika, dirinya bersama Listio membahas soal kerjasama penanganan konflik di Papua. Itu penanganan konflik di Papua, salah satu yang kami bicarakan. Karena di sana juga ada overlapping tugas yang kami lakukan berdua atau TNI Polri. Itu kami bahas cukup detail tadi, kata Andika dalam konferensi pers usai pertemuan. Selain itu, lanjut Andika, ia bersama Listio juga membahas soal percepatan vaksinasi COVID-19. Saat ini yang menjadi fokus pemerintah, salah satunya adalah untuk membantu percepatan vaksinasi. Dan fokus kami berdua sesuai instruksi Presiden mengejar provinsi-provinsi yang memang vaksinasinya belum sampai 50%, tuturnya. Ia menegaskan, TNI Polri terus berupaya meningkatkan sinergi untuk menyelesaikan berbagai tugas yang telah diamanatkan kepada kedua institusi. Seperti akselerasi terkait progres vaksinasi yang saat ini sedang kita kejar mencapai 70% di akhir Desember. Kemudian bagaimana kami ubah paradigma terhadap pola-pola penanganan terhadap beberapa gangguan kriminalitas seperti di Papua, Poso dan juga giat lain tentunya akan terus kami bangun dan tingkatkan, katanya. Tenius Kui Jangke merupakan sosok di balik penyerangan markas Komando Rayon Militer Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo, Papua. Dalam peristiwa itu, seorang prajurit Sertu Aribaskoro gugur. Sedangkan Komando Koramil Kapten If Arfiandi mengalami luka dan dirawat di RST Martin Inde Jayapura. Hal ini diungkapkan oleh Dandim 1715 Yahukimo Letkol Inf Christian Ireu. Menurut dia, serangan itu sengaja dilakukan menjelang ulang tahun Papua Merdeka. Tenius Kui Jangke termasuk orang baru di Yahukimo. Ia dikenal sebagai pimpinan KKB yang sering berpindah. Tenius Kui Jangke sebelumnya terbangun dengan kelompok Lekaga. Saat itu Tendisius ikut bersama Lekaga di distrik Yambi, Kabupaten Puncak. Namun setelah wilayah itu dilakukan penegakan hukum oleh Satgas Nawangkawi, kemudian mereka terpecah. Lekaga bergeser ke arah Ilaga dan Tenius ini geser ke arah Nduga. Namun saat di Nduga sudah ada kelompok Egyanus Kokoya, sehingga Tenius Kui Jangke bergeser ke Yahukimo. Hal ini diungkapkan di Reskrimum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani pada Jumat lalu. Kelompok Tenius memiliki sekitar 100 personil dan 20 pucuk senjata. Selain itu, kelompok ini juga terlibat aksi teror pembunuhan aparat keamanan dan warga sipil. Kelompok ini pernah membunuh 2 pekerja PT Mulia Baru. Bahkan jenazah 2 korban dibakar oleh kelompok.